Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi belajar fisika bersama Pak Nusam. Semoga kalian tetap sehat, semoga tetap semangat ya. Judulnya teori kinetik gas ya. Ini bagian akhir KD 3.6. Kompetensinya adalah menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup ya. Jadi gas, jadi kamu mulai mempelajari partikel-partikel kecil ya. Kemarin kan masih partikel besar, benda-benda besar yang ada ukurannya. Sekarang belajar tentang tingkah laku benda-benda yang mulai kecil, terasa tapi tak nampak ya. Keterampilannya adalah menyajikan karya yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna fisisnya. Ini Bapak pisahkan menjadi beberapa bagian ya. Jadi ada bagian satu, jadi pertemuan satu ini sekarang, ini pertemuan 2. Jadi ada gas ideal, ada tekanan gas dan hubungannya dengan teori kinetik. Kemudian pekan depan energi kinetik, energi dalam dan teori ekipartisi energi. Oke, anak-anak, jadi kita berbicara tentang partikel gas yang kecil dan tidak pernah diam ya. Jadi gas itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri gas ideal itu ukuran sangat kecil dibanding dengan jarak antar partikel. Jadi ini di sini ini ukurannya kecil tuh, kecil, jaraknya jauh ya. Ukurannya kecil. Ini nggak ada S-nya ya dibanding. Terus yang berikutnya, bergerak bebas ke segala arah. Jadi gerakannya bebas, ke mana-mana dia bergerak. Tidak pernah ada gas yang berdiam gitu, nggak ada gas itu. Selalu bergerak. Beda dengan benda-benda di sekitar kita ya, umumnya pada diam. Kemudian tarik atau tolak antar partikel diabaikan. Jadi tidak ada gaya tarik ini antara partikel satu dengan partikel lainnya. Ini tidak ada gaya tarik atau diabaikan besarnya. Ya, kemudian selama gerakan tidak ada gesekan. Jadi mereka ini bergerak kemana-mana bebas ya, ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Kemudian tumbuhkan antar partikel atau dengan dinding elastis. Dinding adalah elastis sempurna. Jadi tumbukannya elastis sempurna. Artinya kalau dia menembuk dinding, dia akan, kalau misalnya ini bergerak ke sana dengan kecepatan V, nah, ketika mantul dia juga akan kecepatannya V juga ya. Jadi kecepatannya tidak berubah ketika menumbuk dinding. Tumbukannya lenting sempurna, elastis. Terus tekanan gas karena tumbukan partikel dan dinding. Jadi kita tahu kalau berada dalam gas atau dalam dinding kita akan ada tekanan P. Kenapa ini ada timbul tekanan? Karena gas ini tidak pernah diam dan selalu menumbuk. Nah, konsep gas, tekanan gas itu karena dia selalu menumbuk dinding dan tekanan itulah, tumbukan itulah yang menyebabkan tekanannya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Yang berikutnya, sekalian, gas itu dalam ruang memiliki keadaan yang saling berkaitan. Dinyatakan dalam tekanan, jadi P, volume V, dan suhu T. Jadi gas itu tidak hanya dinyatakan, jadi kalau misalnya gas, bagaimana? Suhunya berapa, tekanannya berapa, volumenya berapa. Ini saling berkaitan, disebut dengan persamaan keadaan. Maka sering disebut fungsi keadaan ya. Fungsi keadaan dalam
bentuknya gini, P, T sama V. Jadi tiga ini ya saling berkaitan. Nah, apa fungsi adaannya? PV-NRT atau ditulis dengan PV-NKT ya. Jadi ini Bapak ingin tunjukkan tentang gas yang selalu bergerak gitu ya. Ya. Jadi ini ruang tertutup ya anak-anak. Kalau tidak ada gas, kamu bisa lihat di sini tekanannya nggak ada, 0 ya. Tapi begitu Bapak isi gas ini, mulailah akan ada tekanan tuh. Nah, kamu lihat tuh tekanannya ini sudah mulai bergeser. 2,7 atm ya kan tuh. Sudah. Jadi tekanan itu karena menumbuk. Bapak ulangi lagi. Nah, ketika tidak ada gas, maka tekanan tidak ada, ya, tidak ada gas. Jadi kalau Bapak kasih yang gas yang kecil ya, kalau dipompakan gas, nah maka mulailah ketika bertumbukan itu tekanannya terukur. Jadi tekanan itu karena gas itu saling menumbuk dinding, ya. Suhunya 300 Kelvin, ini tuh suhu udara ya. Sekarang kalau misalnya gas seperti ini 5,8 ya. Sekarang kalau Bapak perbesar volumenya gitu, nah tekanannya turun tuh. Tekanannya turun kan? Kenapa begitu? Karena di gas ini makin jarang menumbuk dindingnya begitu. Jadi kalau volumenya diperkecil, tekanannya naik 11,7. Jadi makin kecil volume, tekanan makin besar. Kenapa? Karena makin sering numbuk dinding. Jadi itu yang dimaksud dengan teori kinetik gas. Jadi teori kinetik gas itu menyatakan bahwa tekanan itu akibat menumbuk dinding. Yang pertama, kalau volumenya diperkecil, makin sering menumbuk dinding, tekanannya makin besar. Tapi kalau volumenya diperbesar, gas bergerak makin jarang menumbuk dinding, tekanannya berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, makin banyak gasnya, itu makin besar tekanan. Sekarang Bapak tambahin gasnya. Nah, itu gasnya. Gasnya bertambah, tekanan bertambah juga. Ya, tapi kalau misalnya ini dibuang gasnya, nanti tekanannya berkurang. Dibuang gasnya karena berkurang. Jadi tekanannya berkurang. Jadi makin banyak gas, makin besar tekanan. Makin sering bertumbukan, makin besar tekanan. Nah, sekarang kalau ini dipanaskan ya, tekanannya bertambah. Nah, tuh tekanannya naik terus ya kan? Panaskan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau suhunya dinaikkan, maka gasnya akan bergerak lebih cepat. Nah, karena bergerak lebih cepat, maka makin sering menumbuk dinding tuh, ya kan? Gitu ya. Makin sering menumbuk dinding. Jadi konsep tekanan itu pada gas akibat karena terjadinya tumbukan begitu nak ya. Halo, bisa dipahami ya? Jadi tekanan tadi PV-NRT, tekanan itu terjadinya karena tumbukan, ya. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap maknanya bahwa tekanan gas itu menurut teori kinetik karena adanya tumbukan begitu ya. Nah, sekarang tadi diperagakan, sekarang Bapak mau sedikit menggunakan pola-pola matematik untuk menjelaskannya. Ini gas, ini bergerak ke sana, kecepatannya V. V ini bergerak bebas kan ya. V itu bisa diterjemahkan menjadi VE, bisa ke sini menjadi VY, bisa ke sana menjadi VZ ya. Nah, karena sama, jadi V itu adalah V kuadrat ya. V kuadrat sama dengan Vx kuadrat, kan Pitagorasnya begitu, tambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Nah, Vx dan Vy-nya sama gitu, Vz ini sama, maka V kuadrat bisa diganti ini Vx semua, jadi 3 Vx kuadrat atau
Px kuadrat sama dengan 1/3 P kuadrat. Itu pertama. Nah, yang kedua, di antara ini kan berpeluang sama. Jadi kalau misalnya yang kita ambil yang Vx saja, maka dia akan menumbuk dinding di sini dan dia nanti akan balik lagi ke sana. Dia dengan kecepatan yang sama Vx gitu. Nah, tekanan, tekanan konsepnya adalah P sama dengan F per A. Sedangkan F adalah rumus impuls itu, delta P per delta T. Jadi sama dengan delta P-nya, karena waktu kecepatannya ke sana Vx balik lagi ke sana, maka ini selisihnya menjadi 2 mVx dibagi delta P-nya 2 mVx ya. Jadi mV ke sana, ini mV, yang ke sini mV, jadi min 2 mVx ya. Ini mVx ini. Jadi selisihnya mVx dikurangi min 2 mVx menjadi 2 mVx. Nah, delta T-nya adalah waktu yang diperlukan untuk sekali tumbukan, yaitu adalah 2, kalau ini panjangnya L gitu, ya 2L per Vx. Sehingga hasilnya F sama dengan 2 mVx kuadrat. Ini 2-nya dicoret gitu. F-nya m Px kuadrat per A kali L, kan begitu. Nah, mVx-nya kuadratnya adalah 1/3, jadi menjadi gitu ya, 1/3, atau ini A kali L jadi 1/3 mVx P kuadrat, P kuadrat. Nah, ini kan Vx tadinya, sekarang jadi V per volume. Ya, jadi kalau begitu maka kami dapatkan PV sama dengan 1/3 mV kuadrat. Nah, kan kita punya rumus lain bahwa EK sama dengan setengah mV kuadrat. Nah, sekarang ini kalau mV kuadrat berarti 2 kali energi kinetik, maka akan didapat PV sama dengan 2/3 energi kinetik gitu. Kalau gasnya satu, ini gas tunggal. Nah, kalau banyak berarti akan menjadi PV sama dengan 2/3 NEK gitu. Nah, sebelumnya kan PV NKT, sehingga ini bisa dari NKT maka akan didapat EK-nya sama dengan 3/2 KT. Jadi dapat rumus ini. Tekanan itu timbul karena gaya impuls saat terjadi tumbukan partikel dengan dinding. Ya, ini statement ini bisa dipegang ya. Makin sering menumbuk dinding, makin besar tekanannya. Makin banyak partikel gas tadi sudah disebutkan, makin sering terjadi. Kalau gas makin banyak, sering juga terjadi tumbukan ya. Makin cepat, makin sering, makin besar gaya impulsnya. Jadi tekanan makin besar juga. Makin kecil volume, makin sering tumbukan ya. Makin tinggi suhu, tadi sudah diperagakan, makin besar kecepatan. Jadi tekanan bergantung pada jumlah partikel, kan gitu ya. Kecepatan, volume, dan suhu. Jadi kalau suhu itu tadi efeknya suhu membuat kecepatan. Jadi sehingga gini tuh. Jadi kan di sini ada rumus EK sama dengan 3/2 KT. Jadi makin tinggi suhu, EK-nya makin besar. Kalau EK-nya makin besar, kecepatannya makin besar karena EK tadi setengah mV kuadrat. Kalau kecepatan makin besar, lagi-lagi terjadi makin sering menumbuk dinding. Tapi jangan dibalik ya, jangan dibalik. Dengan kecepatannya besar, suhunya akan menaik. Jadi nggak begitu. Jadi tidak selalu tekanan itu akan mempengaruhi suhu. Yang jelas suhulah yang mempengaruhi tekanan, bukan tekanan mempengaruhi suhu gitu. Ya. Pertanyaannya,
berapa tekanan kanan? Kanan itu berarti P ya kan? 32 gram. Ini massa ya. Gas oksigen pada suhu 27 T ya kan? Dalam ruang tertutup volume. Iya, jadi rumusnya apa tadi? PV. Kalau gram itu jadiin ke mol kan ya? Iya, rumusnya PV sama dengan nRT ya. Tekanannya dicari, volumenya 2,0 liter. Jadiin meter kubik ya. 2,0 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini liter. 1 liter itu 10 pangkat min 3 meter kubik ya. Sama dengan N-nya hitung dulu ya. N sama dengan gram per mr ya. Gramnya 32. Oksigen. Oksigen itu lambangnya apa, Nak? Gas oksigen. O2 kan ya? Iya, berarti mr-nya berapa kalau O2? Ada 2 kali oksigen 16 ya kan? 32. Jadi berarti dibagi 32 ya kan? Sama dengan 1 mol gitu. Nah, berarti masuk ke sini 1 kali R. R-nya 8,31. T-nya suhunya T itu 27 derajat Celcius, berarti 300 Kelvin. Bagaimana caranya? 27 tambah 273 gitu kan? 300 Kelvin. Jadi kali 300 gitu. Berarti P sama dengan, iya dikalikan tuh, Nak. Ini 8,31 kali 300 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 ya kan? Coba pakai kalkulator berapa tuh? 2,493. Bukannya 2,4? Iya, 0,2 ini 0,2. 2,493. 2,493. Ini ada nolnya 300. Gimana? Ya, jadi sama aja dengan 831 kali 3, jadi 2493 kan 0, ini 0, ini 0, ini koma ya kan? Komanya hilang. Ya. Komanya hilang, dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi naik lagi, jadi P sama dengan 1246,500. Iya. Pascal. Berapa tekanan gas? 12,4 ini ya. Gas oksigen pada suhu 127 derajat dalam ruang tertutup 2,4. Kalau ini kalau pakai N, pakai rumus yang PVNKT ya. Jadi kalau ini PP sama dengan NKT gitu. Ini juga P-nya yang ditanya, tekanan juga yang ditanya. Ini tekanan ditanya. Coba kita lihat volumenya 2,4. Jadi P kali 2,4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan N-nya. N-nya sudah ada. Berapa itu? 12,04 kali 10 pangkat 22. K-nya tadi 1,38 kali 10 pangkat minus 23 kali T-nya 127 ditambah 273. Sama dengan berapa? 400 ya? Iya, 400. Jadi kali 400. Maka P-nya sama dengan gitu. Dikalikan nih pakai kalkulator ya. 12,04 kali 10 pangkat 22 kali 1,38 kali 10 pangkat min 23 kali 400 dibagi 2,4 kali 10 pangkat min 3. Kalkulator. Itu saja anak-anak hari ini.
Yang penting kalimat tadi dipegang tuh bagaimana tekanan menurut teori kinetik gas. Teori kinetik. Jadi tekanan itu muncul karena tumbukan ya. Makin banyak gas, makin sering terjadi tumbukan. Jadi tekanan tergantung pada jumlah partikel gitu ya. Kemudian tekanan kalau volumenya diperkecil maka tumbukannya akan makin sering, maka tekanannya besar. Kalau volumenya diperbesar, tumbukannya menjadi jarang, maka tekanannya menjadi kecil. Itu ya. Kemudian kalau suhu dinaikkan, maka gas akan bergerak lebih cepat. Jadi makin sering terjadi tumbukan. Jadi selalu lagi-lagi dihubungkan dengan bahwa tekanan gas tergantung pada bagaimana tumbukan itu bisa sering terjadi. Ya, kamu bisa buka pad-nya untuk melihat simulasi kayak tadi itu. Ya, oke. Bapak kira itu aja hari ini ya. Itu untuk membuat catatan-catatan, dan kalau ada waktu lagi silakan latihan melalui modul yang bisa tadi pagi Bapak sampaikan ya. Coba aja modulnya ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Baik, demikian pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kalian tetap sehat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.